Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Pada subtema 2, kita akan mempelajari pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Makanan sehat akan membuat tubuh jadi sehat. Makanan sehat juga menjauhkan pencernaan dari berbagai penyakit. Di sekitar kalian pasti terdapat banyak jenis makanan. Akan tetapi, tidak semua makanan di sekitar kita baik untuk tubuh. Ada makanan yang membuat tubuh sehat dan ada juga makanan yang tidak menyehatkan tubuh. Makanan yang menyehatkan tubuh mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu, apa saja zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh? Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat dihasilkan dari makanan pokok seperti nasi yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Biasanya kita makan nasi setiap hari. Nasi berasal dari beras, sedangkan beras berasal dari padi. Nasi dapat kita ganti dengan bahan makanan lain yang manfaatnya sama, seperti jagung, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Karbohidrat adalah sumber energi yang utama bagi tubuh. Dalam penggunaannya, karbohidrat tidak bisa langsung digunakan, tetapi melalui beberapa proses pencernaan selama kurang lebih 2 jam untuk menjadi energi yang siap digunakan untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua yaitu protein. Makanan yang mengandung protein dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Sedangkan protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Sumber protein hewani yaitu daging, telur, ikan, udang, dan susu. Sementara sumber protein nabati yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Misalnya kacang kapri, buncis, kacang hijau, dan kacang tanah. Protein bisa dijadikan energi yang langsung digunakan oleh tubuh, karena proses pencernaannya sangat cepat. Kemudian yang ketiga yaitu lemak. Sumber lemak ada 2 macam, yaitu tumbuhan dan hewan. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Lemak yang berasal dari hewan disebut dengan lemak hewani. Makanan sumber lemak nabati terdapat pada kacang tanah, avukat, minyak kelapa sawit, dan kemiri. Sedangkan makanan sumber lemak hewani terdapat pada daging yang berlemak atau gaji, keju, susu, mentega, dan minyak ikan. Kemudian yang keempat yaitu mineral. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi 2, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Serta mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti mangan, yodium, fluor, dan kobalt. Sumber mineral banyak terdapat pada sayur-sayuran. Kemudian yang kelima yaitu vitamin. Tubuh kita tidak mampu membuat vitamin sendiri, sehingga makanan yang kita makan harus mengandung cukup vitamin. Setiap orang memiliki kebutuhan vitamin yang berbeda-beda, baik jumlah dan jenisnya. Anak-anak, orang tua,
Orang yang menderita penyakit atau ibu hamil membutuhkan jumlah vitamin yang lebih tinggi dalam makanan mereka sehari-hari. Vitamin banyak terdapat pada buah-buahan. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh. Jadi, setiap hari kita harus mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin B dan C. Kekurangan vitamin dalam tubuh dinamakan avitaminosis. Anak-anak, kita tentunya harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Kita juga bisa mengajak teman-teman, keluarga, atau masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat. Kita bisa mengajak mereka dengan media iklan. Iklan merupakan pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat luas. Untuk menjangkau masyarakat luas, iklan dibuat dalam berbagai bentuk media dan tempat pemasangannya. Berdasarkan jenis penggunaan medianya, iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah iklan yang ditampilkan dalam media massa seperti koran, majalah, serta tabloid, termasuk media cetakan khusus yang dibuat oleh perusahaan, misalnya brosur dan surat selebaran. Sementara itu, media elektronik adalah iklan yang ditampilkan melalui radio, televisi, video, film, internet, dan sejenisnya. Menurut tempat pemasangannya, iklan dibagi menjadi dua macam, yaitu iklan dalam dan luar ruangan. Iklan dalam ruangan berbentuk iklan di televisi, brosur, majalah, koran, dan buklet. Sementara iklan luar ruangan antara lain berbentuk papan nama, baliho, dan spanduk. Agar tepat sasaran, pesan yang disampaikan dalam iklan harus jelas, singkat, dan dapat dibaca dengan mudah. Ukuran besar kecilnya huruf dan jenisnya juga harus diperhatikan proporsinya, agar dapat dibaca dari jarak jauh. Rancangan iklan juga harus sederhana. Pemilihan warna juga harus menarik dan menonjol sehingga membuat orang tertarik untuk memperhatikan dan membacanya dengan teliti. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan pada buku paket halaman 53, ayo mencari tahu. Kemudian ditambah LKS subtema 2, uji pembelajaran 1 yang Romawi 1 pilihan ganda. Sekian pembelajaran tematik hari ini, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.